Hai Newsliners, kembali lagi kita akan membahas seputar teknologi dan gadget. Tentu ini akan menjadi satu topik yang luar biasa seru sekali nih. Bersama saya Bianca Semenda dan saya Daru di segmen Tech Talk. Nah, Mas Daru, aduh, aku sering banget nih sekarang ini nih ngabisin waktu scrolling berjam-jam yang tadinya aku plan 5 menit. Oke, 5 menit. Jadi 1 jam. 1 jam. Dari 1 jam jadi seharian. Oke, jadi seharian. Sambil scroll nih, sambil ngobrol. Aku lagi scroll nih. Kita sambil scroll deh. Iya, ini kira-kira, aduh, aku udah kena brain rot loh ya. Ini brain rot kayak lagi rame ya istilahin ya. Nah, Mas Daru itu kenapa sih dan kira-kira apa gitu yang bisa dibuat gitu loh untuk anak muda gitu khususnya. Oke, sebenarnya ini bukan permasalahan Bianca aja ya, kayak newsliner yang lain juga pasti sama mengalami namanya adiktif. Jadi suka ngecekin HP, ngecekin medsos, ngecekin segala macam. Iya, mungkin yang nggak dicek cuma m-banking doang kali ya. Takut itu. Masuk happy kayaknya sih. Nah, jadi ini tuh sebuah fenomena yang memang lagi dibahas serius banget karena udah terbukti bahwa semakin banyak orang yang kena brain rot, jadinya ya udah ada yang FOMO, fear of missing out, terus ada yang jadi apa ya? Iri sama postingan orang kan, ada teman yang lagi pilates, lagi yoga, terus kemudian kayak pilates mulu nih. Nah, kan ada kayak gitu juga tuh. Nah, ini sebenarnya nggak harus dihindari kan, ya, artinya kan itu sebuah efek negatif dari keseringan scroll HP, adiktif cek-cek medsos. Nah, kalau biar nggak tahu nih sebenarnya Google bahkan perusahaan internet lain dan smartphone sendiri, merek smartphone sendiri udah tahu bahwa ini tuh hal yang harus dicegah gitu. Dan emang kan semua institusi kesehatan dunia udah bilang brain rot ini bahaya loh, karena dampak apalagi buat anak-anak muda yang jadinya kan ada yang merasa kurang percaya diri segala macam, membanding-bandingkan. Nah, sebenarnya di merek smartphone itu sudah ada fitur di dalamnya yang mencegah Bianca dan newsliner lainnya untuk keseringan ngecek HP, ngecek scroll-scroll media sosial dan lain-lainnya gitu. Ada fiturnya. Oh, ada. Jadi sekarang nih misalnya buat newsliners ya, kalau misalnya tadi yang seperti kita sampaikan di awal yang aduh, gara-gara ngelihat postingan yang lain gitu jadi FOMO, fear of missing out, ataupun juga jadi kayak comparing ya Mas ya. Jadi kayak ngebandingin satu sama lain. Nah, jadi ini ada satu aplikasi untuk mencegah kita, betul ya Mas ya? Betul. Itu apa aplikasinya? Nah, ini sebut aplikasi atau bisa disebut juga fitur sih, karena ini sudah ada langsung di dalam HP kita yang kita jarang cek sebenarnya. Kita terus sibuk ngecek-ngecek aplikasi lain sampai lupa ada fitur penting yang udah dikasih. Nah, itu namanya digital well-being. Digital well-being. Kalau di bahasa Indonesia jadi kesehatan digital. Oke, jadi bukan cuma kesehatan mental ya Mas bukan, ya, tapi jadi ada kesehatan digital juga. Nah, itu dia. Apa sih kesehatan digital itu? Jadi tadi Bianca bilang sama newsliner mungkin merasa suka scroll HP, suka ngecek medsos kelamaan sampai akhirnya ya udah nggak produktif. Nah, digital well-being itu berfungsi untuk membatasi hal tersebut. Caranya adalah membatasi akses ke HP-nya, akses ke medsosnya keseringan bunyi, ada notif, mungkin yang HP sepi juga sedih juga tadi ya. Tapi kan kebanyakan bunyi notif juga kan mengganggu kan. Nah, itu ya fungsi dari digital well-being. Oke, jadi kita menggunakan aplikasi itu secara bijak, betul ya Mas ya? Betul. Nah, kira-kira itu kalau di aplikasinya seperti apa sih Mas? Mungkin boleh ditunjukin juga ke newsliners biar kita bisa tahu apa aja fitur-fitur yang ada begitu yang bisa kita gunakan juga untuk sehari-hari. Oke, jadi sebenarnya fitur digital well-being ini ada di Android sama di iPhone juga ada. Oh, di iPhone juga ada? iPhone juga ada, nanti boleh Bianca cek. Di HP Android mungkin dari newsliner yang lain mungkin ada tampilannya agak beda, tapi sebenarnya fiturnya sama, karena ini dari Google juga. Jadi masuk ke bagian settings, kemudian dicari di bagian bawah itu ada digital well-being parental control. Nah, di sini ini kelihatan deh, punya aku kelihatan nih. Seringan buka apaan nih? Seringan buka mana tadi? Nah, seringan buka Instagram. Seringan buka Instagram. Mungkin mereka juga nanti bisa cek seringan buka apa ya? Buka apa ya? Kira-kira aplikasi favorit ya? Ini sambil aku coba kasih lihat juga nih ya. Jadi ada jumlahnya, berapa kali unlock layar smartphone, 108 kali. Ini dalam durasi tertentu ya. Kemudian ada juga notifikasinya berapa banyak, 181 kali. Kemudian hari ini sudah buka layarnya berapa jam. Ini juga kalau dicek aplikasi lagi ada hari ini sudah 2 jam 53 menit screen time-nya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau ini aku kayak gini ya Mas ya, yang kayak ini aku WhatsApp, Instagram. Itu dia kan kelihatan juga. Jadi tampilannya memang beda, tapi sebenarnya fiturnya sama, digital well-being. Kalau di Apple itu namanya screen time. Nah, sebenarnya sama. Dari sini kita bisa tahu aplikasi apa sih yang suka newsliner, mungkin Bianca juga sering buka, bikin mager, bikin males gerak, jadi scroll-scroll seharian. Ada Instagram, ada lain-lain, mungkin ada juga mungkin bukanya
aplikasi absen kantor mungkin juga ada yang sering buka, nggak tahu apa dicek. Nah itu dia. Kemudian di sini juga sebenarnya ada fitur-fitur pelengkap. Jadi selain kita bisa memonitoring, kita lihat aplikasi apa aja sih kita buka, berapa jam kita buka, notifikasi berapa banyak. Juga ada fitur-fitur lain untuk membantu misalnya membatasi aplikasi tersebut kita akses. Jadi mungkin biar tadi mikirnya ya udah hapus aja aplikasinya, kan nggak mungkin dong kan ya. Mikir kayak gitu, apa aku hapus aja nih aplikasinya. Iya, apa mungkin hapus m-banking biar tenang hidupnya kan nggak juga dong kan. Nah itu dia, jadi ada aplikasi-aplikasi segala macamnya. Oke, nah berarti kan secara nggak langsung kita diet ya Mas ya, betul. Diet entah itu untuk sosial media ataupun hal-hal yang sekiranya ini membuat kita jadi ketergantungan atau adiktif ya Mas ya. Nah tapi misalnya kalau misalnya aku kondisinya lagi kerja gitu kan, dan pengen fokus gitu, kira-kira fitur apa nih Mas yang bisa digunakan gitu? Ini kita buka lagi aplikasinya Digital Wellbeing ini, tadi kan kasih lihat ada beberapa menu di bawahnya. Jadi ada App Timer, Bedtime Mode, Focus, sama Screen Time Reminder. Mana dulu yang kita akan coba? Berarti kalau untuk kerja untuk kerja itu bisa ke Focus. Di sini jelasin. Ketika kamu butuh waktu untuk fokus, aplikasi bisa di pause supaya tidak terdistraksi. Jadi notifikasi di hide, disembunyikan gitu. Jadi misalnya aplikasi Instagram, nih dia suka ngecekin Instagram siapa sih juga. Heran ya. Misalnya mungkin Newsliners lagi itu dia. happy banget Happy nih, banget. kepoin. Pencet, kalau ini Android ya, pencet Instagramnya, kemudian itu kalau mau aplikasi banyak boleh pencet berapa kali. Coba kalau saya sih Instagram ya. Nah, kemudian set schedule. Nah, mau dari jam berapa sampai jam berapa itu notifikasinya nggak bunyi gitu. Ya itu kalau Bianca ringan ya, kalau mungkin hanya buka Instagram ketika ada notifikasi. Cuma kalau tiap kali ngecek ya itu susah juga sih. Itu harus fitur lagi yang lain. Aduh, ini buat newsliners yang lagi suka hobi banget stalking jadi agak susah nih. Second account nih. Nah, jadi itu habis dipilih set schedule-nya bisa turn on. Oke, jadi dinyalain dan dipastiin kalau misalnya ini sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh newsliners di rumah ya. Kalau mau istirahat ya boleh lah, makan siang ngebuka Instagram, ya udah take a break, istirahat dulu berapa menit. Berapa menit dipilih loh. Jadi bisa milih mau 30 menit ngecek Instagram, mungkin stalking siapa bentar boleh setengah jam. Nah, kan tadi kalau kita udah ngebahas sebentar kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari ya Mas Heru. Nah, tapi kalau misalnya aku mau istirahat gitu kan, kadang kan sering banget kita tidur tapi kita malah otomatis nih seneng banget ngecek gitu. Kira-kira ada notif atau ada pesan dari siapa ini? Atau mungkin lagi tidur tiba-tiba bunyi WhatsApp terus langsung kepikir kerjaan. Langsung kebangun kerjaan. Wah, jujur ini itu aku banget. Nah, itu dia tuh. Langsung mode siaga kan. Mode siaga nih. Nah, di sini ada fitur namanya kalau lagi tidur ada bedtime mode. Nah, bedtime mode dijelasin. Jadi selama waktu tidur itu kita bisa schedule waktunya, terus pilih aplikasi apa yang mungkin dimatiin, notifikasi ini nggak bunyi gitu. Biasanya ketika sudah diaktifkan nanti di atasnya akan nongol muncul notifikasi. Bentar lagi kita akan masuk bedtime mode ya. Jadi di sini ada layar, ada tulisannya. Jadi kita akan masuk ke bedtime mode ya, 5 menit lagi kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak zamannya kita mungkin anak-anak kecil sekarang kali ya. Dek, nanti HP-nya sejam lagi matiin ya, 5 menit lagi matiin ya. Jadi kayak gitu. Jadi udah ada reminder ya atau pengingat, betul ya Mas ya? Betul. Nah, di sini ada aplikasi lagi, fitur lagi namanya App Timer. Apa itu App Timer? App Timer tuh kayak membatasi aksesnya. Jadi misalnya jangan aplikasi kereta nanti pulang bingung. Kita apa ya enaknya nih? Duh, aplikasi ketahuan ada banyak banget nih. Canva deh biar nggak ngedesain mulu, biar nggak kerja mulu. Nggak kerja mulu. Salah dong. Nah, di sini bisa diatur screen time-nya berapa sering kita buka. Ini 0 karena lagi belum kerja. Kita lagi syuting. Nah, ini bisa diatur app timernya berapa lama. Aplikasi itu nanti kalau app timernya dipasang aktif, nanti aplikasi itu akan jadi abu-abu. Jadi kayak nggak bisa dibuka gitu. Jadi bukan terhapus, tapi nggak bisa dibuka aja. Gitu. Dalam periode waktu ada waktu tertentu yang diatur gitu. Notifikasi juga bisa diatur jadinya muncul atau enggak, seperti itu. Jadi dengan adanya Wellbeing ini benar-benar memudahkan, apalagi misalnya untuk teman-teman newsliners ya, kalau misalnya di tengah kesibukan, udah sibuk kerja, sibuk sekolah mungkin atau kuliah, dan harus megang handphone lagi, mungkin kan mereka jadi kayak terpecah gitu fokusnya. Terdistraksi. Ya terdistraksi, betul. Nah akhirnya kan dengan adanya aplikasi ini benar-benar bisa, fitur ini ya, ini bisa ngebantu banget untuk kita mengatur gitu ya. Betul pola banget. Hidup kita, pola pemakaian digital kita, karena ya nggak bisa kita pungkiri saat ini semuanya udah terkoneksi ataupun betul kita banget. terhubung di jadi akhirnya kita gitu. jadi terasa terdistraksi jadi ya sekian banyak itunya. Makanya di sini Digital Wellbeing juga ada namanya Screen Time Reminder. Nih kalau di sini ada nih. Kalau di turn on nanti dia ada notifikasi nanti muncul di atas.
kalian udah buka layar HP sejam nih. Nah, nanti muncul di sini notifikasinya gitu. Dan satu lagi yang menarik yang baru aku temuin tadi nih, ada namanya heads up. Apa itu heads up? Jadi kayaknya di iPhone juga harus ada deh, karena dia menggunakan kamera depan dan dia bakal mengirim notifikasi bahwa kamu lagi main HP nunduk nggak ngeliat jalan. Oke, itu ini penting sangat banget. berguna banget ya, kalau kita lagi di jalan gitu Itu loh. dia. Jadi ketika diaktifkan, dia nanti akan ngasih notifikasi ketika dia ngedetek postur kita lagi nunduk atau gimana. Karena memang kalau kita lihat juga Newsliners dan Mas Daru, kalau banyak juga sekarang itu kecelakaan terjadi karena orang itu sibuk men-scroll handphonenya. Karena Sibuk men-scroll handphone ya, bukan sibuk yang Apa lain. ya? Mungkin sibuk bikin kerjaan atau bikin rumah gitu kan. Tapi dia malah sibuk nge-scroll gitu. Nah itu kan jadinya nggak baik ya untuk kehidupan sehari-hari. Oh ya, itu. Nah, jadi kita udah banyak banget ya Mas Daru kita ngobrol nih. Jadi kayak ternyata untuk mengatasi kecanduan gitu ya. Adiktif kita dari sosial media ini bisa banget menggunakan aplikasi yang namanya Wellbeing. Digital Wellbeing. Itu mesti banget sih Newsliner coba deh cek. Cari tahu dulu paling nggak kalian tuh buka aplikasi paling banyak apa sih gitu. Betul, karena dengan kita melihat aplikasi apa yang paling banyak kita gunakan, jadi kita bisa mengkontrol gitu untuk sehari-harinya untuk bisa dikontrol lagi. Jadi nggak sebanyak itu untuk penggunaan waktunya dan lebih bijak lagi. Ya, terima kasih sekali Mas Daru untuk waktunya. Seru banget kita ngobrol-ngobrol, apalagi untuk mengatasi kecanduan dari sosial media. Oleh karena itu kita jangan lupa gunakan apa Mas Daru? Digital Wellbeing. Cobain, cek sekarang. Siapa tahu kamu bisa dari sekarang mengurangi tingkat adiktif terhadap smartphone. Betul sekali. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu di Newsline selanjutnya.